Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustaz telah Sama-sama Pak. kembali bersama-sama dengan kita di Rawu malam ini. Belum menuntaskan Ustaz ya, kisah Ka'ab bin Malik. Belum ya. Masih di part ketiga saat semua berpaling. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang saya muliakan, jamaah Masjid Agung Al-Azhar Pusat yang semoga kita sama-sama dimuliakan, diberkahi, dan diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, tentu saja yang pertama kali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita bersimpuh di hadapan Allah di salah satu rumahnya dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu agama dan menambah iman dan ketakwaan kita kepadanya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita kembali bersama Ka'ab bin Malik. Malam hari ini kita akan kembali mengambil hikmah, mengambil pesan dari kisah yang selalu menjadi buah bibir para ulama dari waktu ke waktu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kedatangan Nabi SAW, sebagaimana kita tahu bersama, beliau datang dan yang pertama kali beliau tuju adalah masjid, lalu beliau salat 2 rakaat, mengerjakan salat sunnah sepulang dari sebuah safar. Lalu beliau menghadap dan bertemu dengan para sahabat dan orang-orang di kota Madinah. Maka pada saat itu datanglah satu demi satu orang-orang munafik. Ka'ab mengatakan jumlah mereka kurang lebih 80 orang. Semuanya menyampaikan alasan-alasan palsu, alasan-alasan bohong. Dan yang luar biasanya, qabila minhum ala niyatahum. Nabi SAW menerima alasan-alasan tersebut. Nggak ada yang beliau sanggah, nggak ada yang beliau konfrontir, tidak ada yang beliau tentang. Fabaya'ahum. Tapi Nabi ingatkan, tolong komit ya untuk nanti ya. Pokoknya next, Anda harus taat terhadap perintahku. Lalu bukan nggak berhenti sampai di sini saja. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memaafkan orang-orang itu. Dan beliau menyerahkan batin mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai tiba giliran Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik berhadapan dengan Rasulnya. Orang yang paling beliau cintai. Bukan dengan sebuah piala, bukan dengan sebuah prestasi, tapi dengan sebuah kesalahan besar bagi sahabat selevel beliau. Seorang ahli suffah dan yang mengikuti bai'at Aqabah. Beliau berhadapan face to face dengan Nabi kita SAW dengan perasaan bersarah, dengan kegalauan, dengan kekhawatiran. Thumma sallamtu. Lalu beliau memulai pertemuan itu dengan mengucapkan salam. Begitu Ka'ab mengucapkan salam, fatabassama tamassumal mudghim. Nabi menjawab, Nabi tersenyum, namun senyuman orang yang marah. Coba contohin, Van. Kita bagi tugas. Anda yang menjelaskan secara presisi, antum yang contohkan. Jadi beliau marah. Nabi marah. Tapi marah sayang, teman-teman. Gimana sih marah sayang? Marah seorang orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan. Bukan marah emosi, bukan marah meledakkan kebencian, tapi marah harusnya Anda nggak boleh seperti ini. Saya ingin Anda bermain di level seorang sahabat, di level Ansor, di level orang yang ikut bai'at Aqabah. Dan nanti kita akan lihat mengapa marahnya Nabi adalah marah sayang. Nabi memanggil Ka'ab bin Malik, ta'ala. Ka'ab sini, duduk dekat saya. Jitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku berjalan, aku mendekat sampai aku duduk di hadapan Nabi SAW persis. Lalu Nabi mulai membuka pembicaraan. Ma khallafaka.
Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Wahai Ka'ab bin Malik, kenapa engkau absen di perang Tabuk? Bukankah engkau telah membeli seluruh perbekalanmu? Jadi ternyata Ka'ab bin Malik sudah beli semuanya tuh. Jadi yang kita ceritakan dia hunting barang, balik lagi, hunting barang, balik lagi. Finally-nya itu semua kebeli, tapi tetap nggak berangkat. Karena menunda, dan mengandalkan diri. Sebagaimana yang sudah kita tekankan. Ka'ab berusaha menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunia, kalau pada detik ini aku duduk di hadapan selain engkau dari para ahli-ahli dunia, di hadapan orang kaya, di hadapan pejabat, di hadapan public figure. Wallahi la ra'aitu anni akhruju min sakhatihi bi udhrin. Demi Allah, aku bisa pastikan aku bisa lolos dari amarahnya dengan alasan palsu yang aku buat di depannya. Laqad u'titu jadalan. Karena aku diberikan bakat untuk berbicara oleh Allah. Jadi Ka'ab bin Malik itu punya bakat linguistik. Jago banget bicara, jago orasi, jago berkhutbah, jago buat syair. Makanya gelarnya Ka'ab apa? Ini udah ditanyakan belum tadi? Belum ya. Pertanyaannya seputar itu terus sih, siapa bapaknya Ka'ab, suami ibunya Ka'ab, wah semua. Nggak tahu nanti edisi yang berikutnya siapanya Ka'ab, intinya jawabannya Malik aja. Iya mungkin itu. Siapa kakek, anaknya Ka'ab gitu kan, jawabnya Malik lagi. Pokoknya antum ingat aja Malik gitu, pokoknya jawab Malik. Iya. Pertanyaannya apa gelarnya Ka'ab bin Malik? Apa gelar Ka'ab bin Malik? Ada yang tahu nggak? Kita dapat hadiah nih. Gelarnya Ka'ab bin Malik adalah Syairul Madani, penyairnya kota Madinah. Jadi gelarnya Ka'ab bin Malik itu penyairnya kota Madinah. Dan orang tidak akan mendapatkan titel penyair kecuali kemampuan linguistiknya berada di tingkat atas. Dan kita tahu bersama di masa Nabi SAW bahwa sastra Arab sedang berada di puncak kemasannya. Itulah salah satu alasan mengapa mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Karena mukjizat para Nabi itu sesuai dengan apa yang menjadi tren pada saat itu. Karena salah satu tujuan mukjizat adalah untuk menjadi magnet, untuk menjadi pusat perhatian. Kalau diangkat sesuatu mukjizat yang tidak menjadi tren, tidak akan menjadi pusat perhatian. Orang mendarat di Soekarno-Hatta, membawa pulang piala Olimpiade Fisika sedunia, kira-kira disambut nggak? Disambut sama Jackmania nggak? Nggak. Disambut sama Bobotoh? Disambut sama apa? Ya udah itu aja lah. Kita balik lagi. Ya, enggak. Kalau ingin menyedot perhatian masyarakat, Anda harus jago sepak bola pada hari ini. Oleh karena itu mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Karena pada saat itu trennya adalah dunia medis dan dunia kesehatan. Itulah mengapa mukjizatnya Nabi Musa itu bisa memukulkan tongkat, bisa merubah tongkat menjadi ular, atau bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Karena tren pada saat itu adalah dunia sihir. Oke, kita balik. Ka'ab bin Malik adalah penyair yang handal. Kalau dia mau membual, dia jagonya. Kalau dia mau cari alasan, dia orang nomor satu. Kalau dia ingin membuat alasan-alasan palsu, kalau dia mau tricky, kalau dia mau buat fake dan seterusnya, dia orang yang terbaik di kota Madinah. Itu yang ingin disampaikan Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan, walakinni wallahi alimtu in haddatsuka al-yawma bihadithi kadhibin farda 'anni bi. Tapi ya Rasulullah, hari ini saya yakin kalau saya berbicara dengan engkau dengan alasan palsu, saya bohongi engkau sampai engkau ridho, sampai engkau ngangguk-ngangguk, sampai engkau puas dengan saya.
Saya yakin. Yushikanallahu yushituka alayya. Saya yakin Allah tuh gak ridho. Dan Allah akan membuat engkau membenci saya karena sebuah sebab. Allahu Akbar. Dan kalau hari ini saya sampaikan apa adanya. Walaupun engkau akan marah. Tajidu alayya fi. Engkau akan marah, engkau akan kecewa dengan saya. Engkau mungkin akan ngusir saya atau menghukum saya. Inilah arju fihi uqballah. Saya berharap endingnya positif. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Ka'ab menutup alasannya dengan mengatakan, wallahi makana li min udhrin. Demi Allah ya Rasul, saya nggak punya alasan sama sekali. Demi Allah ya Rasul, saya tidak pernah merasa sekuat ini. Saya tidak pernah merasa sefit sekarang ini. Saya tidak pernah merasa sebugar sekarang ini. Dan saat ini saya tidak ikut perang Tabuk bersama engkau. Jadi dari 20-an peperangan, saya nggak pernah merasa bugar seperti pada hari-hari ini. Jadi ketika kalau komparasi antara kondisi saya dengan pada saat saya perang Uhud, saya lebih fresh saat ini. Kalau mau dikomparasi pada saat ini dengan pada saat Fatu Mekah, saya lebih fresh pada saat ini. Kalau mau dikomparasi antara saat ini dengan perang Dhatus Salasil, dengan perang Bani Nadir, dengan perang Khaybar, dengan perang Bani Thaqif, dengan perang Hunain, saya sangat fresh dan paling fresh pada saat ini. Tapi saya nggak ikut perang dengan engkau. Tidak ada alasan sama sekali. Ini murni kekhilafan dan kelalaian dan miss yang saya lakukan. Dalam tuh teman-teman sekalian. Ka'ab sedang mengajarkan kita arti sebuah kejujuran. Ka'ab sedang mengajarkan kita inti dari kejujuran tanpa menyebut satu ayat pun. Tanpa menyebut satu hadis pun. Tapi itu kejujuran. Bagaimana beliau move on dari kekhawatiran. Dimarahin Nabi SAW. Dan itu yang kita alami kan. Kita bohong sama ortu kita waktu pulang malam dari parkit, pulang malam dari clubbing, ngakunya pengajian, ikut di Al-Azhar. Itu kenapa sih? Kan takut nyokap marah. Takut bokap kita ngamuk. Itu Ka'ab ngalamin itu. Kita kenapa bohong aku pergi ke sekolah padahal mampirnya ke lapangan futsal, lalu pulang lagi ketika sekolah pulang. Lalu ketika ditanya gimana pelajaran nak, alhamdulillah bisa semua ma. Itu kan karena takut beliau marah. Semua demikian. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ka'ab mengajarkan kita. Oke, nyokap kita ridho deh sama kita. Bokap kita seneng sama kita. Tapi apa Allah ridho sama kita? Bukankah Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Apakah Anda berpikir Allah lalai dengan perbuatan orang-orang zalim? Apakah Anda berpikir Allah lalai, Allah nggak tahu perbuatan para pembohong, para pembual, orang-orang yang membuat hoax? Allah tahu. Para koruptor yang menipu dan melakukan kebohongan sampai memakan uang rakyat, Allah tahu. Jangan berpikir Allah nggak tahu. Allah tahu kalau kita bohong. Saat kita bohongin ayah kita, Allah tahu. Saat kita bohongin ibu kita, Allah tahu. Saat kita bohongi pasangan kita, Allah tahu. Ngakunya dinas ternyata buka kamar di sebuah hotel, Allah tahu. Allah tahu. Allah ngerti. Saat kita sako lalu nyuri barang di rumah, lalu ngakunya hilang ada pencuri, Allah tahu. Dan Allah bilang kepada kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Apakah Anda berpikir Allah nggak tahu itu semua? Allah tahu. Tapi kok nggak langsung kesambar petir Pak Ustadz? Nggak langsung ditabrak sama kereta. Allah jelaskan di kelanjutan ayat tersebut. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah pending azabnya untuk sebuah hari di mana mata-mata akan terbelalak semua. Ditunda. Bukan Allah nggak ngerti. Allah biarkan. Biar azabnya lebih pedih. Biar enak dihabisinnya nanti pada hari kiamat. Allah tunda. Allah sengaja katakan itu.
Jangan berpikir semua kebohongan kita di hadapan istri kita, di hadapan suami kita ketika dia pergi dinas, ketika dia sedang study S2 di luar, ternyata kita bermain dengan mantan kita di SMA, Allah tahu. Allah ngerti kemana kita bermalam. Tapi Allah nggak langsung suruh petir, suruh sambar kita. Kalau setiap orang bermaksiat, berbohong langsung sambar petir, maka H+2 semua pada tobat semua. Nggak mungkin. Nanti tenang, ada waktunya. Tunggu tanggal mainnya. Allah akan delay terus. Pada hari kiamat Allah habisi semuanya. Yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah bongkar semua skandal kita. Sarair, rahasia kita. Itu kan ayat yang kita baca dalam surat At-Tariq. Allah bongkar semua kebohongan kepada orang tua, kebohongan sama kakek nenek, kebohongan sama anak-anak, kepada suami, kepada istri. Allah bongkar semua. Bukan hanya di hadapan kita, di hadapan dia, korban yang kita bohongi. Di hadapan orang tua, biar orang tua kita tahu anak dia itu sebenarnya seperti apa. Dibongkar semuanya. Emangnya di hari kiamat cuma ada kita aja? Orang tua kita ada pada saat itu, kakek nenek kita ada pada saat itu. Orang tua yang membanggakan kita, kakek nenek yang membanggakan kita, anak-anak yang menganggap bapaknya seorang hero, itu melihat bagaimana skandal kita dibongkar semua oleh Allah. Yauma tublas sarair. Itu yang ditakutkan Ka'ab. Oke, Rasul bisa ridho, tapi Allah ridho? Enggak. Allah enggak ridho. Saya bisa puaskan Nabi, tapi saya enggak bisa puaskan Allah dengan skandal yang saya buat. Enggak bisa. Nabi percaya, Allah enggak percaya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini yang enggak dipikir oleh para pembohong. Karena yang dia lihat hanya apa yang ada di hadapan dia. Yang dia lihat adalah tangible-nya, intangible di belakang, itu dia enggak lihat. Yang di belakang sana, yang di atas, syadidul iqab, itu dia nggak pikir sampai ke sana. Dia pikir yang penting bini gua merasa punya laki yang setia, clear masalah. Enggak. Emangnya istri Anda nggak punya Rabb apa? Al-Basir, As-Sami' yang maha mendengar, yang maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah maha melihat dia ketika maksiat? Allah lihat. Itu perbedaan Ka'ab dengan banyak pembohong pada hari ini. Gak mau dia. Walaupun Rasulullah ridho. Dan Ka'ab memberikan pelajaran kepada kita. Kalau Rasul ridho saja, keridoan Rasul, ini keridoan Rasul loh. Ini bukan keridoan kiai, bukan keridoan ustadz. Ini keridoan Rasul. Itu tidak bisa membuat Allah langsung ridho kepada kita. Gak bisa kalau kita bermaksiat. Kalau kita melakukan hal yang haram. Kalau kita melakukan kebohongan. Jangan berpikir, kalau Rasul ridho kepada Anda, Allah langsung ridho kepada Anda. Enggak. Makanya kan Ka'ab mengatakan, saya bisa buat alasan yang semenarik mungkin, sampai engkau ridho ya Rasul. Tapi Allah enggak ridho sama saya. Lalu mungkinkah kalau atasan kita ridho sama kita, Allah ridho sama kita? Enggak. Jangan berharap atasan kita ridho sama kita, Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki itu bisa ridho sama kita. Siapa dia? Rasul aja gak bisa. Rasul gak bisa. Itu yang dilupakan oleh orang-orang yang berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada pasangannya, berbohong sama anak-anaknya. Dia pikir kalau keluarganya ridho, Allah langsung seneng sama dia. Langsung masuk surga. Allah Ghafurur Rahim. Enggak. Allah benci dengan orang-orang yang berdusta. Karena dusta itu, rekan-rekan sekalian, itu inti dari kemunafikan. Hasan al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dhammul Kadhib. Beliau mengatakan, aslun nifaq al-kadhibu. Inti dari kemunafikan, orang-orang munafik yang ada di basement neraka, intinya apa sih? Bohong, itu intinya. Itu bohong. Makanya ketika Nabi menjelaskan tanda-tanda orang munafik yang banyaknya minta ampun, ranking pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara, bohong. Sebelum bicara yang lain, bicara bohong. Itu orang munafik. Itu inti dari kemunafikan. Dan kemunafikan kufur. Kalau antum dengar kata orang munafik, jangan berpikir dia orang Islam. Dia non-muslim. Tapi casingnya Islam, packagingnya Islam.
Dan bukan hanya non-muslim, orang munafik adalah non-muslim terparah di dunia. Terparah. Di neraka nanti dia yang disiksa paling pedih, makanya Allah berfirman fid darkil asfali minan nar. Dia bertempat di basementnya neraka. Keraknya neraka. Nah, inti dari masalah mereka apa? Bohong. Bohong. Makanya nggak mungkin Allah ridho. Itu dosa besar. Dosa besar. Dan yang menariknya, ini kaidah. Ka'ab mengatakan, bukan hanya Allah nggak ridho sama kita. Tapi Allah bisa membuat korban kebohongan kita itu marah sama kita. Jadi pada saat kita bohongin ortu kita, kenapa sih? Oh, gue takut nyokap gue marah Pak Ustadz. Dari hadis ini kita bisa tarik kesimpulan, nyokap Anda akan tetap marah dengan Anda. Walaupun bukan dengan kasus ini. Allah akan buat orang tua Anda marah besar dengan Anda. Itu penjelasan dari hadis Ka'ab. La yushikannallahu yushituka alayya. Aku khawatir Allah membuat Anda benci sama saya. Walaupun bukan dengan kasusnya. Pasti ada aja Nabi gak suka sama saya. Jadi kebohongan adalah sebuah misi untuk mendapatkan keriduan manusia dan misi ini dipastikan gagal. Karena kalau manusia ridho kepada Anda gara-gara kebohongan Anda di kasus A, nanti akan ada masalah di kasus B, kasus C, kasus D, kasus E, dan dia akan marah lagi sama Anda. Dan itu real. Makanya kebohongan adalah misi bunuh diri. Kebohongan itu misi bunuh diri, nggak bisa. Emang hidup cuma 1-2 jam atau 1-2 hari, nanti ada 1 tahun kemudian ada masalah, orang tua Anda benci, ada masalah istri Anda benci dengan Anda. Ada aja tuh. Allah maha mampu. Wa makaru wa makarallah. Anda bermain, Allah balas permainan Anda. Bohong kan permainan. Allah katakan Anda melakukan makar, Allah balas. Terus Allah tutup ayatnya dengan closing statement, wallahu khairul makirin. Allah sehebat-hebat pihak yang bermain. Anda gak mungkin menang bermain dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan buat korban kebohongan Anda pada akhirnya nanti membenci Anda juga. Dengan kasus yang mungkin Anda gak duga-duga. Lalu Ka'ab melanjutkan, tapi kalau saya jujur, mungkin engkau marah ya Rasul. Engkau benci sama saya. Engkau kecewa. Kau punya sahabat begini nih. Gak ikut perang. Tapi saya berharap Allah ridho sama saya. Saya berharap dengan kejujuran saya ini saya bisa memutihkan kesalahan saya gak ikut perang denganmu. Sehingga Allah sayang, Allah memaafkan saya. Dan Allah akan berikan ending yang positif buat saya. La arju fihi uqballah. Saya berharap ending yang positif dari Allah. Karena Ka'ab paham Al-Quran. Ini bedanya. Orang yang melakukan kesalahan dan dia punya ilmu dengan orang yang ngerti ilmu. Dia tahu apa obatnya. Sebuah kesalahan obatnya bukan kebohongan. Anda keliru. Kebohongan misi bunuh diri. Obatnya itu kejujuran. Akui aja, gak ada masalah. Karena Allah sudah berfirman, Ka'ab tahu ada ayat di dalam surat Thaha ayat 132. Allah berfirman, wal aqibatu littaqwa. Endingnya pasti untuk ketakwaan dan jujur bagian dari ketakwaan. Dalam ayat yang lain, wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri khas orang bertakwa jujur. Walaupun engkau marah, insya Allah nggak lama. Maksudnya begitu. Pasti endingnya baik. Rasul, saya nggak punya alasan. Saya benar-benar tidak ikut perang karena kesalahan saya. Begitu Nabi SAW mendengar kejujuran, lagi-lagi hadirin kejujuran. Kejujuran ini penting. Jangan sampai bohong. Bohong itu fatal. Ibnu Abi Dunya itu pernah menyampaikan kesimpulan seorang ulama.
Yunus dalam kitabnya Dhammul Kadhib. Ulama mengatakan kullu khullatin yurja tarkuha yauman ma illa sahibul kadhib. Setiap sifat buruk, setiap dosa itu diharapkan suatu saat nanti pelakunya meninggalkan sifat itu. Suatu saat nanti ada pertobatan, kecuali tukang bohong. Kemungkinan besar tidak berubah. Apalagi kalau sudah stadium 4, sudah parah, sudah prof, itu kemungkinan kecil berubah. Dan itu real, itu benar. Jadi semua pezina atau apa, itu masih kemungkinannya nggak kecil untuk bertobat. Tapi kalau jadi tukang bohong, itu berat. Itu berat. Dan fakta membuktikan. Fakta yang membuktikan. Dari semua kelompok-kelompok kekafiran, salah satu yang paling jarang bertaubat, orang munafik. Orang munafik. Hanya beberapa, makanya ada pertanyaan, ada nggak sih orang munafik yang taubat di zaman Nabi? Sampai ada pertanyaan demikian. Kalau orang musyrik bertobat banyak, orang Nasrani bertobat masuk Islam banyak, orang Yahudi juga banyak, orang munafik jarang. Tapi ada. Di antaranya misalnya Al-Julas atau misalnya Al-Jid bin Qais itu taubat, tapi hanya segelintir yang taubat. Selebihnya su'ul khatimah. Selebihnya su'ul khatimah. Makanya Umar ketika ditanya, ada nggak sih orang mukmin itu tukang bohong? La tajidu mu'mina kadzdzaba. Anda nggak akan menemukan orang mukmin itu suka bohong. Nggak ada tuh. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, setiap muslim atau orang Islam itu bisa kena penyakit buruk yang lain. Bisa kena penyakit pelit, bisa comel lah, bisa ember lah. Tapi tidak dengan kebohongan dan pengkhianatan. Itu enggak tuh. Itu bukan mukmin banget. Hati-hati dengan kebohongan. Ya. Kalau menarik dengan apa yang Ustaz tadi sampaikan itu, bahwa kebohongan itu jadi hal buruk bagi diri kita Ustaz, bagi kehidupan kita. Sedangkan sekarang yang kita lihat ini bisa dibilang bahwa kita hidup di era media sosial Ustaz. Di era yang dimana teman-teman atau anak-anak remaja ini memfollow Ustaz, memfollow public figure lah atau idola-idola lainnya yang notabene penuh dengan kepalsuan, dan kita coba untuk mengikuti mereka gitu, mengikuti gaya hidup mereka, bahkan sampai gaya bicara mereka kita adaptasi dan kita ikuti. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Jelas Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, annamal hayatu dunya la'ibun. Dunia itu memang sandiwara. Dunia adalah sandiwara. Maka ahli dunia adalah para pakar-pakar kebohongan dan sandiwara nomor 1. Kalau kita ingin keluar, maka kita tidak boleh ikut arus dunia. Ingat, bukan berarti kita harus jadi orang miskin. Justru untuk mendapatkan dunia, kita harus menjadi ahli akhirat. Man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya, maka Allah akan mudahkan seluruh urusan dunianya dan akhiratnya. Tapi kalau orientasi kita udah dunia, maka Anda nggak bisa lepas dari kebohongan. Karena Allah yang menyatakan annamal hayatu dunya la'ibun. Dunia itu isinya yang pertama sandiwara. Udah. Yang pertama sandiwara. Jadi kalau Anda masuk ke hal itu, ya udah Anda adalah aktor yang baik, aktor kehidupan yang isinya kepalsuan, yang isinya sandiwara belaka. Mungkin itu. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyatakan, amma hadza fasadak. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Nabi berbicara di hadapan semuanya. Adapun Ka'ab ini,
dia jujur. Ka'ab, pulanglah, kita lihat apa keputusan Allah bagi dirimu. Oh ini dalam nih, kata Nabi, adapun Ka'ab dia jujur. Berarti Nabi ngerti mana yang jujur, mana yang pembohong. Jadi ini yang pertama, ini merekomendasi Ka'ab bin Malik. Dan Nabi nggak marah sama Ka'ab, nggak emosi sama Ka'ab. Jadi kekhawatiran yang ada di benak Ka'ab itu semua dari syaitan. Kalau saya jujur Nabi ngamuk lah, Nabi marah lah, Nabi kecewa lah, enggak. Simpel aja respon Nabi. Amma hadza fasadaq. Para sahabatku, Ka'ab dia jujur. Ka'ab pulang deh. Kita lihat apa keputusan Allah kepada diri engkau. Tapi nggak marah. Nabi mengatakan bikin malu anak aja sebagai guru. Antum kan udah anak didik, udah anak latih, udah anak ajarin bertahun-tahun nggak ikut perang Tabuk. Mau taruh di mana nih muka? Enggak, Nabi nggak bilang gitu. Santai aja. Ka'ab dia jujur tuh. Jadi Nabi nggak baper, Nabi nggak emosional, Nabi tenang. Nabi nggak kecewa sampai banting pohon korma, banting piring yang isinya korma, maksudnya enggak. Nabi nggak marah. Amma hadza fasar. Dan ini pelajaran bagi kita. Mayoritas kondisi seperti ini. Kalau kita jujur, itu kekhawatiran dan mimpi buruk yang ada di benak kita tuh nggak ada tuh. Karena mimpi buruk itu dikembangkan oleh syaitan. Biar kita nggak jujur. Kan Nabi udah bilang, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengajak pelakunya kepada kebaikan dan kebaikan. Jadi nggak ada berantakan semua gara kejujuran tuh nggak ada. Ini penting. Salah satu poin yang ingin saya ingatkan masalah adopsi. Mayoritas orang tua yang mengadopsi anak ketika kecil itu nggak mau jujur sama anak angkatnya. Khawatir anaknya kabur dari rumah lah. Ya anak kelas 1 SD dikasih tahu gimana mau kabur dari rumah. Kadang-kadang suka aneh gitu loh. Justru kalau Anda kasih tahu di usia 20 tahun dia kabur dari rumah. Kalau dari awal enggak. Khawatir Pak Ustadz mentalnya nggak siap. Keliru, itu syaitan. Yang bikin masalah, bikin runyam, bikin berantakan, itu nggak jujur dan benar. Akhirnya ditunda, pas mau merit baru bilang marah anak. Karena kebohongan. Nabi udah bilang, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Itu kalau kebohongan dilakukan, diucapkan, itu akan menyeret pelakunya sehingga terjatuh ke dalam kefajiran demi kefajiran. Kebohongan demi kebohongan, dosa demi dosa. Kan gitu, kebohongan itu menggiring kita minimal buat dosa yang kedua. Kita datang ke rumah teman jam makan siang. Ternyata menunya kita nggak suka, kita nggak nyaman, menunya pete goreng, kita nggak suka pete. Ya udah bilang aja, speak aja, kita udah makan. Makan, ini pete spesial anak buat antum. Monofana udah makan. Loh, makan di mana? Di restoran baru yang baru buka tuh di pinggir jalan. Padahal kita nggak makan di restoran tersebut. Bohong kan? Dikejar lagi sama tuan rumahnya. Tadi makan menunya apa? Aduh, bohong lagi. Mau kan kita harus buat bohong kedua. Ya. Nasi pakai ayam pecel. Padahal kita nggak pernah makan nasi pakai ayam pecel di sana. Ditanya lagi sama tuan rumahnya, berapa satu porsinya? Aduh, gue nggak tahu lagi nih. Ya udah 9.000 deh, gitu lah. Terus minumnya apa? Aduh, harus bohong lagi. Minumnya es jeruk. Enak nggak? Ya biasa-biasa aja sih. Padahal nggak ada enak-enaknya di sana. Bohong lagi. Orang bohong tuh repot hidupnya, capek. Dan kalau antum hafalannya nggak kuat, jangan nekat jadi tukang bohong. Karena semakin banyak bohong, antum harus hafal rangkaian kebohongan antum. Iya. Kalau antum sudah bohong 50 kali, berarti antum harus ingat apa yang antum katakan di episode pertama, episode kedua, episode ketiga, episode keempat, episode ke-47, episode ke-48, episode ke-49, sampai episode ke-50. Baru antum bisa bohong di episode ke-51. Karena kalau antum katakan hal di episode 51 yang beda dengan episode ke-39, kebongkar kebohongan antum. Gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Kalau juz 30 aja nggak hafal, mending nggak usah jadi tukang bohong nih. Gitu. Hafalan antum nggak kuat, gampang kebongkarnya. Dan itu dosa. Ustadz kalau hafal juz 29 gimana? Lebih-lebih nggak boleh tukang bohong. Orang ahli ilmu bohong adabnya lebih pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kekhawatiran Ka'ab nggak terjadi. Dan ingat, jujur itu pasti bawa ke kebaikan. Itu udah rumus sudah. Yang kasih rumus bukan motivator, bukan ustadz, itu Nabi yang kasih rumus. Innal kadhiba yahdi ilal bir. Innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Ka'ab jujur, Nabi nggak marah. Bahkan Nabi puji. Adapun Ka'ab, dia jujur. Ka'ab dia jujur, nggak marah, dipuji itu. Dan jujur adalah amal soleh. Udah pulang. Kita lihat Allah memberikan kebijakan apa kepada antum. Dan ini menunjukkan kalau nanti ada hukuman, ini bukan dari saya kata Nabi, dari Allah langsung. Saya nggak kasih hukuman kepada anda. Anda jujur. Jujur adalah prestasi. Masa orang buat prestasi dihukum? Pelajaran yang kedua dari ucapan Nabi ini, Nabi tahu orang-orang munafik pembohong semua. Kan yang dibilang jujur cuman Ka'ab. Sama 2 sahabatnya nanti kita akan singgung. Selebihnya Nabi nggak katakan jujur, berarti mereka pembohong. Tapi Nabi nggak memperdalam masalah dengan orang-orang munafik. Ini akhlak seorang muslim, rekan-rekan sekalian. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud, al-mu'min girrun karim. Seorang mukmin itu gir. Sebagian menerjemahkan dengan arti seorang mukmin itu suka kena tipu karena dia mulia. Dan terjemahan ini tanpa mengurangi rasa hormat kurang tepat. Bukan itu yang dijelaskan para ulama. Al-Imam Al-Khattabi dan para ulama yang lain itu menjelaskan gir itu bukan seorang mukmin inosen sehingga dia kena tipu terus. Enggak. Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Dia bisa memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan. Dia tidak melawan. Dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Nggak penting bagi dia. Karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar, dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar nggak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI 1 datang nggak? Nggak datang. Karena level RI 1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas. Tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita Allah nggak suka kan, apa kata Nabi SAW? Allah tuh nggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh nggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah nggak suka. Jadi kalau ada, nggak setiap ucapan tuh dibantah, nggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'a syai'un azim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibahi, nggak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil.
Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafira syurbata ma. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia nggak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita. Jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia. Jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Nabi bayangkan, Nabi dibohongin sama orang munafik. Perintah beliau dicuekin sama orang munafik. Nggak digubris, diajak perang mereka nggak perang. Dan begitu pulang bukannya minta maaf, justru dikadalin. Kalau bahasa kita, kayaknya gue di mata dia bego banget ya. Gue nggak bisa terima dong, mana harga diri gue bantah dia. Kan itu yang ada di benak banyak anak muda. Iya, gue kayak orang on depan dia tuh. Kayak emang gue nggak ngerti apa ya? Emang dia pikir gue bodoh apa? Gue kan tahu begini, gue harus bicara. Enggak, Nabi nggak begitu. Mungkin di dalam diri orang munafik, oh Muhammad bisa gue kadalin nih, dia percaya, dia ngangguk-ngangguk. Enggak, Nabi tahu mana yang ori, mana yang KW, Nabi tahu. Tapi ini cuma masalah simpel. Sesuatu yang nggak berharga nggak usah dihargai. Sesuatu yang nggak berharga jangan dihargai. Anda diketawain orang. Nggak semua bully ditanggapi, nggak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, nggak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf saya Muhammad itu nggak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua, nggak ada. Nggak ada data medis, nggak ada tes DNA, nggak ada ini, nggak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Girun, nggak peduli. Ini masalah kecil, ini masalah dunia. Gak usah sampai masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan. Oke. Iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum keracunan. Antum pakai aja, tanpa nggak usah mikir-mikir. Girun karim. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara adab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana. Dia akan dengar, dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dia habiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima ablah, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang udah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fima ablah, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu, makanya masalah-masalah ini nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa'ala, bagaimana hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hak orang tua sudah saya tunaikan atau belum. Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati Allah, itu mukmin. Makanya kesannya dia bodoh gitu loh, kesannya dia nggak ngerti, kesannya dia bisa dikadalin orang, padahal enggak. Sebagaimana pikiran munafik ke Rasul SAW, pada Rasul nggak bisa dikadali sama sekali. Lalu Nabi mengatakan, wal fajiru khibbun laim. Adapun orang fasik, nah itu tuh, orang fasik yang suka
mengkonfrontir semua masalah, membahas semua masalah, mengkomen semua viral yang ada. Orang fajir, bukan kata saya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa cek hadisnya dalam Sunan Nabi Daud. Itu orang fajir tuh. Dan dicari-cari kesalahan orang. Pengen cari kesalahan temennya, saudaranya, pokoknya dibongkar. Itu orang fajir kata Nabi. Orang mukmin enggak. Karena dia tahu semua dihisap oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan Ka'ab benar. Nanti kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Pulanglah Ka'ab. Maka Ka'ab pulang. Ka'ab pulang. Di pertengahan jalan Saro. Ternyata ada sekelompok orang yang mengejar beliau dari belakang. Orang-orang dari Bani Salimah, satu kampung dengan beliau. Mereka kejar Ka'ab, dan ketika bertemu dengan Ka'ab, mereka memprovokasi Ka'ab bin Malik. Kata mereka, laqad alimnaka, ma alimnaka adnaba dhanban qad qabla hadha. Ka'ab, kita mau ngomong nih sama ente. Kan kita kenal ente udah lama. Selama ini engkau nggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Ini kesalahan pertama Anda. Kenapa tadi Anda nggak bohong aja sama Rasul? Sebagaimana yang dilakukan oleh 80 orang tadi. Kenapa jujur? Ini nih gue kasih tahu nih. Kalau lo bohong, emang kita tahu semua ini dosa nih. Tapi kan nanti Rasul istighfar buat Anda. Nah, kan miss tuh. Oke. Jadi memang kita ngerti. Anda punya 2 dosa. Dosa gak ikut perang Tabuk, dosa bohong. Tapi kan setelah itu Nabi kan angkat tangan, ya Allah ampuni Ka'ab. Ya masa iya Allah gak ampunin. Ini Rasul yang istighfar. Udah bohong aja. Dan semua main saut-sautan teman-teman semua. Iya bro udah. Ini kenapa nih? Terlalu jujur sih. Terlalu jujur juga gak baik. Kan gitu. Susah. Udah bilang aja ke Rasul. Kesian kan. Lihat orang-orang munafik. Ada yang ketawa. Ada yang udah main sama anaknya. Ada yang pulang ke istrinya sambil ketawa-ketawa. Tuh lihat tuh. Dapat istighfar Rasul. Ente begini gak dapat istighfar. Kan Nabi gak istighfar buat dia. Yang lain dapat istighfar. Kan Nabi istighfar. Udah bohong aja. Semua nimpalin. Dan Ka'ab mengatakan, dan mereka terus ngoceh di telinga saya. Sampai hatta aradtu an arji'a fa'ukadziba nafsi. Karena mereka ngomong terus, itu sampai aku terpengaruh. Sampai aku ingin balik ke Rasulullah SAW dan merevisi pernyataanku. Allahu Akbar. Saya ingin balik ke Rasulullah SAW untuk mendustakan kejujuranku. Oh ini dalam teman-teman sekalian. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang lingkungan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Lemah dengan apa yang kita dengar. Lemah dengan apa yang kita lihat. Kita sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Lihat Ka'ab sampai ingin balik ke Nabi dan melakukan tindakan yang super bodoh. Itu super bodoh. Bayangkan dia udah jujur. Dan bukan hanya sudah jujur. Nabi sudah mengatakan Anda jujur wahai Ka'ab. Tiba-tiba dia mau revisi, mohon maaf saya keliru ya Rasulullah, saya khilaf, saya kesurupan tadi, ternyata kaki saya cantengan dan seterusnya. Subhanallah, itu kan bodoh banget. Dia udah jujur nih, dia udah jujur, Nabi sudah menerima kejujurannya. Antum ngerjain soal matematika, jawaban antum benar, kasih guru, dan sudah diponten dapat nilai 100, terus antum mau revisi. Itu tindakan apa? Itu super bodoh. Dan apa penyebabnya? Lingkungan. Apa yang kita dengar. Dan itu real. Orang yang ketergantungan putau itu kan super bodoh. Sampai dia sakau, dia jual semua asetnya, dia kuras semua tabungannya, bahkan duit orang tuanya dia pakai.
mobil bapaknya dia gadaikan, itu super bodoh. Kalau kita tarik dari awal, yang membuat dia begitu apa? Lingkungan. Temennya yang ngajak, ketemu BD, ketemu bandar, ngajak dia make, pahe, gratis, akhirnya dia tertarik. Lingkungan. Hadirin, Ka'ab bukan orang sembarangan. Dia ini Ansor yang senior, ikut Baiat Aqabah, ikut 20-an peperangan, lalu jujur, lalu Nabi sudah kasih ponten 100 terhadap kejujurannya. Gara-gara virus yang dia dengar, dia ingin revisi semuanya. Lalu mungkinkah kita bisa taubat, kita bisa hijrah, dan kita bisa istiqomah di atas hijrah, sedangkan setiap hari kita masih bergaul dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita dan mereka ahli dunia, mereka bermaksiat kepada Allah, mereka enggak sholat, nggak mungkin, mustahil. Anda bukan Ka'ab, Ka'ab aja goncang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran yang paling sering disebut itu tiga anggota tubuh kita. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketika Allah berbicara, di awal Allah surat Al-Baqarah, apa yang Allah tutup? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Surat Al-Baqarah ayat 7. Allah menutup hati, menutup pendengaran, dan menutup penglihatan. Dalam surat Al-Isra ayat 36, apa yang akan dihisap dan benar-benar diaudit oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan hati Anda, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. 3. Allah nggak bilang tangan, Allah nggak bilang kaki. Padahal tangan maksiat, padahal kaki maksiat, padahal kepala maksiat. Tapi kenapa pendengaran? Karena pendengaran dan penglihatan adalah informan terbaik untuk hati. Baik buruk hati kita tergantung 2 informan ini. Kalau 2 informan ini disusupi oleh kata-kata negatif, kemaksiatan, kesyirikan, maka dia akan hancur. Kita makhluk yang lemah jika berhadapan dengan pendengaran. Antum ingin beli sepatu tapi nggak punya duit, atau teman-teman akhwat di belakang ingin beli tas nggak punya duit, nabung selama 3 tahun. Begitu hari H tabungan sudah terkumpul dan bisa beli sepatu atau tas tersebut, antum pergi ke tokonya, bawa 10 teman, lalu masuk ke fitting room, antum coba, kalau sepatu nggak pakai fitting room, ketahuan bohongnya, oke, duduk manis di itunya, atau antum coba yang di belakang jinjing tasnya, terus minta komen dari 10 orang tersebut. Yang pertama bilang lo cupu pakai tas tersebut, yang kedua bilang lo katro, yang ketiga lo culun, yang keempat ini udah kampungan, yang kelima, keenam, ketujuh, ke-9, ke-8, ke-9, ke-10, semua negatif. Pertanyaan saya, jadi beli tas sama sepatu tersebut nggak? Nggak jadi, padahal 3 tahun mimpiin tuh tas sama nggak jadi. Gara-gara komentar 10 detik, nggak jadi itu. Padahal mungkin nggak benar, 10-10-nya ngincer tas yang sama dan tinggal satu-satunya. Iya, nggak jadi, antum nggak jadi beli, antum nggak jadi. 3 tahun, prinsip itu antum bangun, prinsip ya, ideologi itu antum bangun. Gue mau tutas, gara-gara 10 detik buyar semuanya. Salah milih juri pada saat itu. Itu manusia, jangan pikir kita kuat, nggak kuat. Kalau kuat Ka'ab yang kuat. Ini 20-an perang. Dia udah pernah berhadapan dengan orang kafir. Itu lemah dengan pendengaran. Lalu Anda ingin survive, sedangkan Anda nggak pernah mendengar firman-firman Allah, Anda nggak pernah mendengar hadis-hadis Nabi SAW, dan di grup-grup Anda tidak ada artikel tentang ayat, tidak ada artikel tentang hadis, nggak mungkin, mustahil. Antum cek di Al-Quran, 3 organ ini disebutkan oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati.
Bahkan pendengaran dan penglihatan disebut berbarengan dengan urutan penglihatan itu lebih dari 20 kali pengulangan. Belum lagi penglihatan dulu baru pendengaran. Banyak ayat tentang masalah ini. Oleh karena itu Ka'ab goncang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terselamatkan. Dia nggak jadi datang kepada Nabi SAW. Karena sebuah obat. Apa obat tersebut? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materinya malam ini. Saat semua berpaling di bagian ketiga, kita buka sesi tanya jawab untuk brothers dan sisters. Silakan Abdul Razak. Guys, stay di tempatnya masing-masing, dan kalaupun ada sisters yang mau pulang lebih awal, tetap tidak mengganggu kelancaran jalannya majelis pada malam hari ini. Oke, kita mulai dari sister side mungkin yang lebih awal ya. Sister side lebih dulu, mungkin ada hajat setelah ini. Sisters, silakan mikrofon yang sudah siap dipasing, sebutkan nama dan tempat tinggal. Dan masih pertanyaan seputar materi yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lea, oke Lea. Berkepanjangan gitu Ustaz. Lalu caranya bagaimana agar hati kita itu bisa kuat gitu menghadapi orang-orang seperti itu misalnya. Atau juga dalam masalah pekerjaan, kalau di kantor itu pun pasti ada dalam satu perusahaan atau apa yang mengharuskan bagi Oke. Terima kasih Lea. Yang pertama misalnya tentang ada suami atau pasangan kita berbohong. Yang kedua tentang kehidupan di kantor ya atau di tempat kerja ya. Oke, Ustaz, silakan. Mungkin yang kedua karena sudah sering kebiasaan dari kecil bohong ke bawah-bawah nih ABS sampai kantor. Ya. Bosnya yang bawa-bawa. Dianya enggak, dia kan disuruh. Oh, bosnya yang bawa. Atau temennya lah atau apalah. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Dea ya. Lea. Oh Lea. Ya. Yang pertama, walaupun kesan kita menjadi korban, kita berhasil dibodohi, kita berhasil dikadalin, saat orang berbohong sama kita itu sangat kental. Jadi kesan dikadal itu sangat kental dan itu menjatuhkan reputasi kita mungkin atau harga diri kita mungkin. Tapi yang perlu kita camkan bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Awal surat Al-Isra. Kalau Anda berbuat baik, maka Anda yang akan dapat kebaikan tersebut. Tapi kalau Anda berbuat buruk, termasuk bohong, maka Anda yang akan terkena akibatnya. Korban kebohongan itu tidak dirugikan sama sekali. Nggak dirugikan. Yang rugi yang berbohong. Yang rugi yang berbohong. Kalau korban enggak. Apa yang dirugikan? Dia dapat pahala, dosa-dosanya diampuni, lalu kalau bohong itu berkaitan dengan masalah harta, dia akan diganti di akhirat, dia akan dibayar pada hari kiamat. Jadi apa yang merugikan bagi dia? Istri yang dibohongi suaminya tidak dirugikan. Tidak dirugikan. Yang akan hancur suaminya.
Jadi sikap kita bukan tersinggung, bukan merasa diinjak-injak, justru kesian sama suami kita. Karena kalau dia nggak bertobat, maka dia bisa menjadi orang munafik beneran. Menjadi orang munafik keyakinan, i'tiqadi. Kalau bohong, 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 dan bohong. Dan setiap bohong adalah dosa besar. Yang perlu kita ingat, rekan-rekan sekalian, bohong dosa besar, bukan dosa kecil. Bohong adalah dosa besar. Makanya bagi orang Khawarij, orang yang bohong kafir. Bagi orang Khawarij ya, sebuah sekte yang ekstrim, yang konsepnya mengkafirkan dosa-dosa besar, mereka mengatakan orang yang bohong kafir. Makanya orang Khawarij nggak ada yang tukang bohong. Karena kalau mereka bohong, kafir mereka. Jadi masa kalah sama Khawarij? Jadi masa antum kalah sama Khawarij gitu loh. Khawarij aja nggak bohong, masa antum bohong? Jadi yang harus mindset yang kita bangun adalah kesian suami kita. Nah, terus adapun pertanyaan hal yang kedua, gimana jadi orang jujur? Gimana ngobatin itu semua? Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Jadi jadilah Anda orang yang jujur. Hasan Al-Basri menjelaskan gimana cara jadi orang jujur. Kata beliau, tipsnya itu ada 2. Yang pertama, zuhud terhadap dunia, dan yang kedua, nggak punya ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita punya 2 tips itu, kita akan jadi orang jujur. Karena mayoritas kebohongan itu gara-gara dunia. Dunia udah. Karena nggak mau dimarahin di dunia, nggak ingin diomelin di dunia, nggak ingin orang kecewa di dunia, atau gara-gara uang, gara-gara jabatan, dan seterusnya. Kayak kan sama, kalau bos datang bilang gue nggak masuk, atau bilang gue nggak ada, atau gue ke toilet, dan seterusnya. Menghindar di dunia kan. Jadi semua dunia, 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 dunia. Kalau kita mau jujur, kita harus tanggalkan itu. Kalau di dalam hati kita masih dunia, nggak akan bisa jadi orang jujur. Dan yang kedua, jangan punya ambisi, punya apa yang orang lain punya. Kita punya yang kita butuhkan, bukan yang orang yang punya. Jadi sekali lagi banyak kebohongan, apalagi kebohongan di dunia politik, kebohongan di dunia bisnis, karena mengincar kursi yang dimiliki oleh orang. Iya gak sih? Mengincar kursi yang dimiliki orang, mengincar jabatan yang dimiliki orang-orang, akhirnya dia buat skandal, dan akhirnya jatuhlah lawan politiknya tersebut. Karena ambisi menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang dikatakan Hasan Al-Basri luar biasa. Kalau ingin jujur, zuhud terhadap dunia, ingat zuhud adalah pola pikir, bukan kemiskinan. Abu Bakar kaya raya, dan Abu Bakar orang yang paling zuhud dari umat Nabi SAW. Dan yang kedua, kita tidak punya ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Adapun yang ketiga, itu tantangan. Jujur kan bukan klaim, gua jadi orang jujur. Guys, gua udah jadi orang jujur loh. Bukan begitu kan jadi orang jujur. Harus ada pembuktian. Pembuktiannya kita mengatakan tidak ketika diajak bersekongkol oleh teman kerja kita. Tapi bilang dengan baik-baik, mohon maaf, titip pesannya sama yang lain aja ya, saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Saya tidak bisa berbohong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, atau bilangnya begini, maaf Pak, tadi saya disuruh bos saya bilang bahwa bos nggak ada gitu. Itu kan bisa Ya, juga. bisa, bagus. Jadi 2 arah bisa tetap. Ya, win-win ya. Win-win, Ustaz. Oke. Terbang. Oke. Terima Terima kasih. Silakan. Saya. Nama dan tempat tinggal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama antum siapa? Muhammad Muslimin. Insya Allah saya mau mewakili sahabat saya yang sudah mau menikah. Ya. Itu dia insya Allah di bulan Maret dan sudah sebar-sebar undangan. Antum yang akad maksudnya mewakili ya? Nah, mewakili pertanyaan. Oh iya. Jadi dan sahabat saya ini sudah dia melepaskan pekerjaannya, dia dulu chef di bintang 5 karena ada yang haram jadi ditinggalkan. Dan dia sudah jujur pada orang tua bahwa dia sekarang kerja dagang karena kerjanya mungkin tidak orang tuanya mungkin tidak setuju karena penghasilan masih kecil, jadi mau diundur pernikahannya mau diundur padahal sudah sebar undangan. Itu harus bagaimana kita
ngomong orang tuanya, karena kan mungkin ada yang bilang bohong demi kebaikan atau gimana Ustaz. Karena kan kita kerja kan ada banyak ya Pak, saya sudah kerja, tapi kan tanda-tanda bisa jadi kita berbohong untuk kebaikan itu gimana Ustaz? Apakah harus seperti apa? Ini ya, terima kasih Pak. Ini mungkin Kayak kebohongan putih Ustadz ya. Kayak yang ada di lingkungan kita gitu, white lies itu maksudnya dengan hal-hal begini, silakan Ustadz. Iya, terima kasih Jazakallah. Yang pertama, menikah adalah kunci rizki. Wow. Allah berfirman, jadi yang nggak punya duit atau yang jobless itu nikah tuh. Ya. Loh bukan saya, Allah yang mengatakan surat An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau kalian miskin, kalian nikah, Allah yang akan berikan Anda kecukupan. Dicatat nih, dicatat, jangan ganggu-ganggu aja. Yang jomblo tuh catat. Karena ini keyword ngadepin calon mertua nih ayat ini. Antum mau pakai filosofi apa mentah, tapi nih 32 surat Nur. Oke. Insyaallah Oke. diusir. Ya karena mertuanya belum siap ya, masih duniawi kan gitu. Jadi Allah mengatakan kalau kalian miskin, Allah kasih kecukupan dengan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada pembahasan di dalam dunia fikih, boleh nggak berbohong untuk maslahat. Sebagian kecil ulama membolehkan, seperti Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama besar, pakar usul fikih dari Madzhab Syafi'i, beliau membolehkan bohong untuk maslahat. Tetapi banyak para ulama yang nggak setuju dengan pendapat ini. Karena pengecualiannya cuma 3 dan itu langsung sabda Nabi SAW, yaitu apa saja bohong yang boleh? Ayo, yang suka bohong coba 3 nih. Itu cuma 3, jangan tambah. Ketika berperang, suami kepada istrinya atau Ya suami istri terus Menyatukan 2 orang yang ya, mendamaikan, mengislah. Ya. Jadi Nabi sudah menyampaikan pengecualiannya cuma 3, nggak bisa kita kembangkan. Jadi bohong diperbolehkan kalau darurat. Jadi jangan berbohong. Tapi sekali lagi gini loh, nanti kita akan tekankan ya, kita akan sebenarnya salah satu inti jawabannya ada di kajian pekan depan. Oke, insya Allah. Oke. Jadi itu jawabannya. Iya, ada poin penting masalah ini. Oke. Mungkin kita pending, Oke. kita akan bahas pekan depan. Dan antum ingetin Ana pas Ana masuk poin ini, antum ingetin. Boleh, pertanyaan Ustaz. tersebut. Nanti Iya, makasih. temennya nggak datang hari ini. Ada Enggak, kawinnya kan bukan di pekan ini kan? Maret, Ustaz. Oh Maret, oke, berarti masih bisa pekan depan. Oke. Kalau ini kita tadi berbicara terus tentang kebohongan Ustadz, nggak boleh bohong. Kalau kita ingin mengungkap kebohongan bagaimana Ustadz? Kita ingin mengungkap sesuatu kebohongan gitu loh, bagaimana Ustadz? Hukumnya harus diperinci, sebagaimana Nabi tidak membongkar kebohongan orang-orang munafik. Oke. Jadi Nabi nggak membongkar kan? Nabi hanya mengatakan Ka'ab ini jujur. Ya Anda pahami sendiri deh. Berarti yang yang tadi itu apa? Ya bohong. Tapi Nabi nggak bongkar, padahal Nabi bisa membongkar kebohongan mereka. Jadi harus diperinci. Kalau misalnya kasus tersebut tidak membias, yang kasusnya cuma antara kita aja, ya sudah biarkanlah. Nanti juga hilang sendiri. Tapi kalau ini berkaitan dengan hal lain, misalnya saksi palsu di pengadilan dan antum tahu kronologi sebenarnya, antum harus bongkar. Karena ini bisa berkaitan dengan nyawa, ini berkaitan dengan kehormatan, ini berkaitan dengan harta orang. Jadi harus diperinci, mungkin itu. Oke, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Silakan Abdul Razak. Oke, satu lagi sisters ya. Nanti brothers kita bisa lanjut di bawah bareng Ustadz. Mungkin kan sister agak sedikit pendek waktunya dengan Ustadz, jadi kita persilakan satu lagi sisters yang mau bertanya masih di seputar materi kajian kita pada malam hari ini. Mikrofonnya dipasing, sebutkan nama dan tempat tinggal. Terus kami juga ada pengumuman ya sambil menunggu sisters ya ngambil mikrofon. Kepada seluruh brothers dan sisters, jika ada di antara antum yang kehilangan suatu barang, itu silakan temui panitia yang hari ini bername tag hijau. Biasanya kami menemui beberapa barang hilang dan ada di tenda panitia. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan ke pihak panitia. Terima kasih. Silakan untuk sisters yang mau bertanya. Silakan yang tadi sudah cek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Faiza dari Cirebon. Faisal, Cirebon. Faiza Oh Faisal dari Cirebon. Cirebon ya. Oh, datang jam berapa ke Jakarta tadi? Nanti pulang di kereta jam berapa? Dari bulan lalu. Bulan lalu. Safar berarti. Oke, silakan Faisal. Pertanyaannya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada orang yang berbohong itu Allah tidak akan langsung membongkar bohongannya, tidak akan langsung membalasnya di dunia, tapi bisa jadi Allah menundanya sampai nanti di akhirat. Pertanyaannya adalah bagaimana jika suatu kebohongan atau suatu dosa tersebut yang dilakukan oleh seseorang, seseorang yang melakukannya itu sudah melakukan taubat, apakah tetap akan dibongkar atau ditutupi, atau dibongkar tapi dibongkar juga kalau dia sudah taubat lalu dimaafkan. Sekian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang bermanfaat dari Faiza. Dari Cirebon. Nabi SAW bersabda dalam hadis, kalau nggak salah riwayat Imam Ibnu Majah, mohon dicek lagi kalau saya salah. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa, itu seakan-akan dia nggak pernah melakukan dosa tersebut. Jadi putih, clear. Maka insya Allah tidak akan dibongkar. Jadi kalau kita sudah bertaubat, maka itu clear. Tapi perlu diingat bahwa kebohongan itu kan variannya banyak. Ada yang hanya sebatas memanipulasi informasi atau data, ada yang sampai berkaitan dengan harta orang, kehormatan orang. Maka kita tahu konsep taubatnya juga beda-beda. Ada yang cukup taubatnya langsung vertikal, dengan menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi dengan niat yang ikhlas dan mengakui. Ada yang kita harus selesaikan secara hitung-hitungan bisnis atau secara materi di dunia. Jadi intinya kalau kita sudah taubat dengan taubat yang tepat sesuai dengan kasusnya, maka insya Allah nggak akan dibongkar pada hari kiamat. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua, baik ikhwan dan mu'akhwat. Dan sebuah kehormatan bagi saya bisa ngumpul bareng antum pada Rabu malam ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terpenting amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan ketika antum pulang ke jalan, sisipkanlah doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah ibadah saya ketika saya belajar, saya sholat isya tadi dan seterusnya. Seringkali kita lupa dan merasa pasti itu diterima. Padahal orang-orang soleh terdahulu itu selalu berdoa Rabbana taqabbal minna. Terima kasih banyak. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.